Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kameranya goyang karena gue mencetnya tadi kekencengan. Ngomongin masalah nganggur, bahwasanya gue juga pernah ngalamin nganggur, dan ngomongin masalah gak enak kerja, gue juga pernah ngalamin, bukan pernah lagi sih ya, sering juga sih. Alhamdulillah. Nah, di video ini gue ingin apa ya, sedikit ngomongin kebodohan-kebodohan gue dan beberapa pengalaman yang gak enak dalam diri gue. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa jadi teman tidur kalian, mungkin teman makan kalian, teman santai kalian, dan teman nongkrong kalian mungkin. Jadi seperti apa bagaimana, silahkan simaklah video ini. Oke, jadi terkait dengan apa yang gue sampaikan tadi di depan, bahwasanya emang gue pernah ngalamin di zaman COVID waktu itu ya. Hal yang gak enak. Jadi buat temen-temen yang mikirin, lu enak dulu nih bang kerja ke sini dari Toyota, dari Daihatsu ke Toyota, dari Toyota ke Mitsubishi, dari Mitsubishi ke Wing, dari Wing ke Indofood, dan sekarang di Piaggio gitu ya. Enak banget kalau macam, padahal mah behind the scene-nya berdarah-darah, men. Kita ngomongin masalah waktu COVID ya. Jadi tahun 2019 kalau nggak salah COVID ya. 19 itu, bukan 19, 2020. Gue masuk Mitsubishi 2018. Di tahun 2020 itu qadarullah terjadi lockdown saat itu 3 bulan, dan Mitsubishi termasuk pabrik yang nggak beroperasi selama 3 bulan. Saat itu kita dirumahkan, work from home, dan alhamdulillahnya memang masih gaji full. Alhamdulillahnya waktu itu masih digaji full, dan jatuh di bulan dimana harus bonus akhir tahun, dan alhamdulillah juga bonus akhir tahun dibayar full pada saat itu. Begitu juga dengan THR. Jadi masya Allah luar biasanya Mitsubishi pada saat itu. Namun ya, masalah datang ketika ternyata qadarullah gue nggak diangkat saya itu tuh ya, karena kondisinya mau gimana, mau kerja lu sebagus apapun, absensi sebagus apapun, kalau emang aktualnya lagi wabah, lagi pandemi, semua perusahaan hampir bisnis itu mandek, ya otomatis karyawannya harus di cut. Dan gue termasuk orang yang kena PHK COVID-19 di tahun 2020 orang, 2020 itu. Untuk totalnya banyak, dan gue termasuk salah satunya, dan masalah datang lagi bertambah ketika anak gue lahir yang kedua. Jadi di bulan Juni tepatnya, Juni itu anak gue lahir, anak gue yang kedua saat itu. Dan sebenarnya ini nggak perlu diceritain, cuman ya cobalah aku ceritain aja. Bulan Juni anak gue lahir, dan gue Agustus habis kontrak di Mitsubishi, lahirnya seorang ayah ya kan, yang baru punya anak. Dan yang namanya baru punya anak bayi itu kebutuhannya luar biasa, men. Dan ternyata adalah 3 bulan, 2 bulan lah, 2 bulan setelah anak gue lahir, bapaknya di PHK karena COVID-19. Dan gue berstatus pengangguran pada saat itu di bulan Agustus, dan sedang wabah juga, jadi bener-bener kekunci sekunci-kuncinya, karena waktu itu aktivitas dibatasin dan segala macam. Dan ternyata gue harus nganggur. Nggak cerita, tes lah gue waktu itu ada lowongan di salah satu perusahaan di Kerawang juga, tapi dia bukan di bidang otomotif, dia di bidang eh, apa sih namanya, F&B ya, apa-apa gue lupa lah. Intinya dia terkait dengan sabun, dia dari Kosambi saat itu. Dan gue tes aja lah ya, namanya orang butuh kerjaan dan gue lagi nganggur. Gue tes itu, tesnya lumayan sulit ternyata. Untuk PT nggak sebonafit itu, PT-nya sesulit itu, tesnya sesulit itu. Dan kocaknya emang pas tes itu kan kita tes langsung dikoreksi, dan koreksinya kan misal dalam kelas ada 4 baris. Nah, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Baris pertama itu ngoreksi untuk yang baris ketiga, baris ketiga ngoreksi untuk yang baris kedua gitu ya. Dan pas ke koreksi punya baris kedua saat itu, ternyata kaget juga, ternyata Gen Z pada saat itu di tahun 2020 kurang cerdas masalah matematika ya, karena yang dapat 0,5, 0,75 itu banyak banget saat itu. Gue kocak kocak lah waktu itu ya, gue barisin. Dan gue waktu itu alhamdulillah dapat 8. Jadi so ini kenapa kan, ya udah sekian
Proses berlalu, rekrutmen berjalan di PT, ya sebetulnya gue nggak butuh tapi namanya Wing lah ya, yang ada gambar sayapnya itu. Gue masuk situ, dan lebih kocaknya lagi pada saat itu, bukan pas masuk pertama, gue dimagangin. Alasannya Omnibus Law, dan gue magang selama 3 bulan. Berapa gaji magang? Gaji magang itu hanya 80% dari UMK saat itu. UMK apa UMR ya? UMR kayaknya. UMR 5,2 juta dan 80%-nya gue dibayar saat itu kisaran 3,7 atau 3,8 itu. Itu udah. Apakah ada tunjangan lagi? Nggak ada. Cuma gaji pokok 3,8 juta untuk membiayai satu istri dan 2 anak. Jadi untuk 4 orang tuh gue 3,8 juta. Apakah cukup? Silakan kalian pikir sendiri saat itu ya. Dan kurang cerdasnya lagi saat itu gue mau aja diambil gitu. Padahal gue experience, alhamdulillah, pengalaman di Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, mau masuk ke pabrik seperti itu dengan sistem magang pula. Padahal pengalaman, punya sertifikat, punya CEO, itu gue ambil gaji segitu. Kenapa gue ambil? Pertama emang ya karena butuh. Kenapa gue ambil tadi? Karena emang pertama butuh, yang kedua ya bagian daripada ikhtiar ya kan. Karena ya gue berpikir, gue yakin bahwasanya semua yang kita lakukan itu nggak ada yang namanya sia-sia ya. Semuanya akan ada namanya hasil. Begitu juga dengan ya prinsip duniawi kan begitu. Apa yang kita beri, apa yang kita ambil, apa yang kita peroleh gitu kan. Jadi ya gue kira coba tanpa gue mandang seberapa salary yang gue dapat, yang penting gue kerja bener aja, dan yang pasti sembari nyari-nyari lagi saat itu. Dan emang yang sobatnya lagi, dengan situasi kondisi yang kurang enak juga di saat itu, dengan gaji yang kecil pula dan kondisi yang tidak enak juga, tetap gue jalanin dan sampai akhirnya saat itu gue masuk ke kontrak. Dan di saat magang itu lembur, ada lembur tapi hanya dibayar berapa per jam yang gue lupa. Intinya dikit lah ya. Intinya nggak layak untuk dihitung. Jadi terkait tadi yang soal magang macam dan terkait dengan magang di perusahaan itu ya emang kecil-kecil. Tapi gue jalin aja karena emang pertama butuh juga tadi, dan emang kondisinya saat itu lagi pandemi, mau gimana lagi kan, kita ruang geraknya dibatasin segala macam. Namun ya nggak menutup kemungkinan gue pribadi sambil nyari, tapi ternyata semua berjalan dengan seadanya selama 3 bulan masa magang itu habis. Dan ya bisa dibilang lanjut ke kontrak saat itu. Berapa saat kontrak tersebut? Saat kontrak emang enggak 80% ya, kontrak dengan magang beda, hak-haknya pun beda. Dan waktu itu pas di kontrak itu kita GP 5,2 kalau nggak salah ya, 5,2 itu udah all in, nggak ada tunjangan lain segala macam. Dan ya udah mau gimana lagi, balik lagi butuh lagi. Dan yang bikin nggak enaknya lagi saat itu, pas awal mau kontrak magang dan awal mau lanjut ke kontrak itu, akhirnya Roy bilang ya udah ambil aja dulu, nanti kalau dapat yang baru baru resign gitu. Jadi semenjak kita mau masuk aja udah diiming-iming resign gitu. Jadi seakan-akan mereka tuh nggak butuh kita gitu. Jadi banyak kan orang-orang yang masuk situ juga orang-orang yang mau gimana lagi gitu lah, orang-orang yang hanya persinggahan sementara gitu. Dan itu masa-masa mungkin paling gak enak dalam dunia kerja pabrik saat itu ya, dengan apalagi dengan lingkungan yang kurang enak pula. Dan ya hampir mungkin dalam sebulan berangkat tuh nggak pernah full sesuai jadwal produksi ya, ada izin ini izin itu, karena juga ya namanya orang udah nggak niat mau gimana. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain namanya nggak enak ya, namanya orang nggak betah kan, ada aja yang pengen kita nggak berangkat gitu loh. Apalagi kadang ada panggilan tes segala macam, ya udah mau gimana lagi, kan emang dari awal kan udah diiming-imingin ambil aja dulu, ntar kalau dapat kerjaan yang lebih baik baru bisa. Jadi orang udah mikirnya ke situ baik gitu kan, orang mikirnya ya udahlah main gini-gini aja gitu. Ya kurang lebih seperti itulah, karena tiap-tiap orang tuh punya yang namanya pengalaman yang nggak mengenakan. Jadi nggak semua orang tuh hidupnya enak-enak aja gitu kan, seperti yang kita pikirkan terhadap orang lain, karena kita nggak tahu dalamnya orang seperti apa, kita nggak tahu behind the scene mereka itu seperti apa. Oke, paling itu aja yang bisa gue share atau gue bikin video di video yang gak jelas ini. Semoga bisa menjadi teman santai kalian atau mungkin teman apa kalian.
Dan sekali lagi gue mohon maaf jika ada salah kata, dan ya sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah.